Selamat pagi, perkenalkan nama saya Waldianto, NIM 219180002, kelas A10, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan memberikan edukasi layanan BK untuk siswa yang suka berkelahi. Perlu kita ketahui bersama bahwa siswa yang suka berkelahi adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang sangat tidak wajar kita terapkan di lingkungan persekolahan. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi anak yang suka berkelahi di sekolah. Pertama, lakukan pendekatan untuk mengetahui penyebabnya. Lakukan pendekatan kepada mereka dan cari tahu akar permasalahan yang membuat mereka berkelahi. Hal ini sangatlah penting agar perkelahian ini tidak terus berlanjut. Karena masalah dan tidak kunjung selesai, biasanya mereka akan berusaha bungkam tentang inti permasalahan. Dan karena itulah mereka perlu diinterogasi dengan pendekatan yang bisa membuat mereka lebih terbuka. Yang kedua, berikan peringatan dan hukuman. Hukuman tidak boleh dilakukan bagi mereka yang telah terlibat perkelahian agar mereka sadar dengan kesalahan mereka dan sebagai ganjaran atas perbuatan mereka. Memberikan hukuman juga sama pentingnya dengan memberikan peringatan agar mereka tidak memulai lagi perkelahian tersebut. Peringatan biasanya diberikan dengan membuat surat perjanjian agar mereka tidak lagi berbuat hal yang sama, tentu dengan ancaman hukuman yang sesuai dan bisa membuat mereka jera dan takut untuk membuat kesalahan lagi, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah atau di masyarakat. Yang ketiga, memberikan nasihat pengarahan untuk mereka. Memberikan nasihat juga tidak boleh dilewatkan. Nasihat diberikan dengan tujuan agar mereka sadar dengan kesalahan dan perbuatan mereka yang tidak baik. Dengan memberikan nasihat yang mendalam dan menyentuh hati mereka, bisa menjadi efektif untuk menghilangkan rasa marah, kesal, dan benci yang bersarang di hati mereka. Lalu berikan nasihat dan pengarahan kepada siswa agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat, mendamaikan pertengkaran di antara mereka. Jangan lupa untuk mendamaikan dan membuat mereka saling memaafkan satu sama lainnya. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan segala masalah yang ada pada mereka. Peran guru sangat dibutuhkan di sini untuk menenangkan hati mereka yang mungkin masih bergejolak. Buatlah mereka untuk bisa saling memaafkan dan melupakan semua persoalan yang membuat mereka bertengkar. Jika masih ada dendam dan marah yang dirasakan pada salah satu dari mereka, kemungkinan besar perkelahian akan terjadi lagi. Yang kelima, menghadirkan kegiatan yang bisa menyatukan para siswa. Selain belajar di sekolah, juga perlu untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan para siswa, menghadirkan suasana kebersamaan, kekompakan, dan kasih sayang di antara mereka agar tumbuh rasa kekeluargaan di antara mereka. Dengan begitu, perselisihan bisa terhindari akibat rasa persatuan dan kesatuan yang mereka lakukan. Yang keenam, memberitahukan kepada orang tua siswa. Orang tua dan siswa yang terlibat perkelahian juga harus mengetahui hal ini, agar orang tua juga bisa memberikan nasihat dan pengarahan untuk anaknya. Hal ini juga berguna untuk mencegah terjadinya perkelahian di luar sekolah yang luput dari perhatian pihak sekolah. Salah satu fungsi keluarga dan peran keluarga adalah untuk menghadirkan pendidikan keluarga dengan membentuk pribadi dan memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang ketujuh, menanamkan pendidikan agama. Pendidikan agama yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, pendidikan agama selalu dihadirkan di setiap mata pelajaran sekolah. Namun harus diiringi juga dengan pendidikan agama dalam keluarga, karena pendidikan di rumah dan di sekolah haruslah sejalan. Sebaiknya mungkin pendidikan agama diberikan kepada anak sejak usia dini, sehingga ia bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan tahu agama serta bersikap sesuai dengan ajaran agama. Jika anak memiliki dasar dan pemahaman agama yang kuat, maka anak akan berpikir sebisa mungkin untuk tidak melakukan perkelahian baik di sekolah, di rumah, dan dimana pun mereka berada. Adapun dampak negatif dari perkelahian siswa di sekolah yaitu kurangnya keterampilan dalam menyelesaikan konflik atau masalah, di mana anak yang sering bertengkar akan kesulitan mengatur emosinya
sehingga untuk menyelesaikan masalahnya yang paling sederhana sekalipun dia tidak mampu dalam usahanya. Rasa cemburu dan dendam terhadap orang lain. Rasa cemburu, jengkel, merasa diacuhkan adalah beberapa penyebab anak bertengkar. Jika terus berlanjut, anak akan memiliki rasa dendam dan berusaha membalas perbuatan orang lain suatu hari nanti. Rasa dendam pada anak akan sulit diketahui jika anak itu sendiri adalah pendiam atau tidak terbuka. Mudah marah, frustasi, dan stres. Stres adalah kondisi yang berkaitan erat dengan emosinya, dan pertengkaran salah satu yang dapat memicu stres pada anak, karena anak yang mengalami stres akan susah sekali kontrol emosinya. Mudah terpengaruh orang lain. Lingkungan yang berkaitan dengan orang-orang sekitar tempat tinggalnya akan berpengaruh pada perkembangan psikologinya. Jadi pergaulan anak itu sangatlah penting untuk menghindari hal-hal yang tidak berbau pendidikan. Solusi dalam mengatasi siswa yang suka berkelahi. Melakukan pendekatan khusus terhadap siswa yang mempunyai perilaku negatif. Tidak perlu bosan memberikan nasihat dan motivasi sebagai dorongan siswa agar mempunyai perilaku yang baik. Memberikan teguran dan peringatan secara langsung maupun tertulis, memberikan sanksi atau hukuman. Itulah beberapa hal untuk mengatasi perkelahian yang sering terjadi pada siswa. Hal ini sangatlah membutuhkan perhatian lebih dari banyak pihak, baik dari pihak sekolah, orang tua, keluarga, teman, ataupun masyarakat. Karena perkelahian bisa terjadi di mana saja dan kapan saja yang bisa merugikan diri mereka sendiri. Maka dari itu sangatlah penting yang namanya bimbingan, karena situ kita bisa membimbing anak menjadikan anak yang lebih baik dari masa depan anak sendiri dan demi orang banyak.